Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Bapak Ibu, saya izin share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Terlihat ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan ini saya nama Abdul Wahid Mustafa. Jadi kebetulan Bapak Ibu, sebelum masuk ke diskusi, saya merupakan calon guru penggerak yang rekognisi angkatan kelima. Jadi pada modul 1.4 yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini ada namanya diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4 budaya positif. Dilaksanakan malam ini hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun jam 7 WITA malam. Kemungkinan nanti selama 60 menit ke depan sampai 90 menit ke depan kita sama-sama akan saling bertukar pikiran tentang budaya positif atau penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini merupakan ciri khas setiap kegiatan Fikon untuk calon guru penggerak, itu salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual kali ini. Salam dan bahagia ini harapannya Bapak Ibu, salam dan bahagia kita rasakan selama kita ada di ruang virtual ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita mulai kegiatan diskusi sambil bertukar pikiran, kita mulai berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang di sini yang bisa memimpin doa. Mungkin saya request Pak Dedi mungkin bisa membantu untuk memimpin doa. Silakan Pak Dedi. Masih termute Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai agenda hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih disampaikan untuk Pak Dedi. Semoga doa yang kita panjatkan bersama-sama dapat memperlancar kegiatan dan mempunyai manfaat pada kegiatan Fikon malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk materi ada sedikit ice breaking dari saya. Silakan Bapak Ibu di sini bisa memilih. Ada 4 bangun datar. Silakan dapat diketikkan di kolom chat. Kira-kira dari keempat ini hal yang paling menarik menurut Bapak Ibu itu bangun yang mana? Silakan pilih salah satu saja dari keempat bangun ini. Bisa diketikkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, waktunya mungkin sekitar 2 menit ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ada yang sudah mengetikkan. Bu Reski Lingkaran, Bu Sri Ratna Lingkaran, Bu Stevi Persegi, Bu Anis Segitiga, Pak Tribudi Lingkaran. Jadi memang kita itu ya Bapak Ibu ya mempunyai pemikiran berbeda-beda. Jadi kesukaannya juga mungkin beda-beda. Nah ini dapat dilihat dari pilihan Bapak Ibu. Nah di sini nanti kita akan sama-sama mengklarifikasi Bapak Ibu ini
sedikit ice breaking tentang menebak karakter dari bangun yang Bapak Ibu pilih. Nah, jadi mungkin sudah cukup yang mengetiknya. Kita paling ada lingkaran. Nah, coba ini mau minta klarifikasi nanti saya apakah sesuai dengan karakternya memang. Nah, lingkaran Ibu Sri Ratna Dewi. Kita lihat Bapak Ibu untuk di lingkaran. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke lingkaran. Lingkaran itu kalau di sini ini apa namanya Terlalu kecil, karakternya Pak. terlalu kecil. Wahid, ya, boleh diperbesar sedikit. Terlihat Bapak Ibu, besar tidak? Besar-besar. Besar. Masih belum bisa terbaca, Pak. Belum terbaca. Kalau begitu saya bacakan Bapak Ibu. Kalau di Sebenarnya sini bisa diperbesar. ya, ini sudah saya play sebenarnya di apa namanya? Di laptop saya, tapi mungkin kalau di sini belum play ya. Ternyata belum play. Baik Bapak Ibu, saya bacakan saja. Nanti mohon diklarifikasi sama Ibu Sri, coba apakah benar. Ketika Ibu Sri memilih lingkaran itu, Bisa kalau di diperbesar sini hadir lewat layar lingkaran HP-nya. itu merupakan orangnya yaitu romantis. Jadi Bu Sri ini sepertinya romantis. Kemudian berpikiran positif, komitmen dan leadership-nya itu lumayan. Namun di sini mudah jatuh cinta. Nah, apakah sesuai ini Bu Sri kira-kira? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Kemudian di sini lebih senang jalan-jalan daripada Benar, bekerja. Pak. Oh, benar. Enggak, bekerja juga, Pak. Kalau kalau jalan-jalannya kemana Ibu Sri? Ya, kemana saja, Pak? Kemana saja? Yang tempatnya menarik. Oh, Lebih suka ke alam. Suka alam. Karena ini kebetulan teman saya kemarin saya tanya dia itu lebih suka jalan-jalan, tapi lah jalan-jalannya kemana itu jalan-jalannya ke mall gitu. Artinya suka belanja. Namun kalau Ibu Sri lebih suka jalan-jalannya ke alam. Nah, mungkin itu. Kemudian ada yang juga yang menyampaikan di sini persegi. Karakter persegi itu dari permainan ini ya Bapak Ibu. Itu yang pertama itu pendiriannya tegas dan kuat. Kemudian tapi kurang fleksibel dalam pekerjaan, leadershipnya cukup dan berkomitmen tinggi. Nah, mungkin meminta klarifikasi saya ke Ibu Kurnia, Ibu Kurniati, pilih persegi. Apakah sesuai Ibu Iya, Kurnia? Kalau leadershipnya sih kayaknya sesuai, tapi apa kurang itu fleksibel juga sesuai, tapi kayak enggak apa ya kurang sesuai. Jadi saya itu kayak enggak teratur, Oh, tidak. kayak sudah ada rencana tapi kayak untuk pelaksanaannya itu kadang enggak sesuai dengan yang direncanakan. Seperti itu. Nah, iya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang Iya. klarifikasi. Jadi Dan terima kasih Ibu Kurnia. Terakhir Bapak Ibu, di sini ada terakhir Ibu Emirta memilih segitiga. Mungkin nanti minta klarifikasi ke Ibu Emirta apakah memang benar sesuai atau tidak. Itu yang pertama, itu Ibu Emirta ketika pilih segitiga, landasan hidupnya itu kuat. Dia pandai, kemudian simple dalam cara pandang suatu permasalahan. Apakah seperti itu Bu Emirta? Sepertinya betul, Pak. Memang saya Sepertinya memiliki betul. landasan hidup yang kuat. Mhm. Nah, kalau pandai sih, saya tidak merasa pandai, Pak. Masih banyak belajar. Kalau simple ya, memang dalam Iya. memandang sesuatu itu ya simple.
Oh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sedikit pengantar ya sebelum kita masuk ke diskusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke yang selanjutnya. Ini merupakan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuannya itu pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar tentang yang pertama menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dari peserta didik, kemudian membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Cek Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar Pak Guru? Jelas, Oh, terdengar Pak, jelas. jelas. Baik, Jelas. saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menciptakan sekolah yang well-being, artinya nyaman dan sejahtera untuk anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita itu dalam kondisi selamat, bahagia, saling menghargai, penuh cinta kasih, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu berpihak pada murid, ya, sesuai dengan kebutuhan, keunikan maupun potensi yang mereka miliki masing-masing. Kemudian yang keempat, itu nanti kita sama-sama belajar tentang menerapkan restitusi dan posisi kontrol kita sebagai manajer dalam pelaksanaan budaya positif. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang kelima, murid dapat menyelesaikan masalah atas dasar kesadaran sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jika ada masalah yang dialami murid, itu harapannya kita nanti posisi kita itu sebagai control manager mengarahkan agar anak-anak itu dapat menyelesaikan secara sendiri. Jadi menjawab sendiri kira-kira solusinya apa yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang sedang dialaminya. Itu tujuan pada kesempatan hari ini. Sebentar Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini capaian khusus untuk modul 1.4. Jadi saya sebagai calon guru penggerak ini sementara berada di modul 1.4. Itu capaian khusus untuk modul ini. Itu yang pertama. Nanti di sini saya mendemonstrasikan pemahaman saya mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dari murid itu sendiri. Jadi baik Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu silahkan dapat diketikkan jawabannya di kolom chat. Kita masuk dari pertanyaan pertama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang ada di forum ini, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju atau tidak. Silakan dapat diketik di kolom chat bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Silakan yang setuju pilih setuju, yang tidak pilih tidak. Sudah ada yang menjawab dari tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Mayoritas menjawab tidak setuju. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, silahkan nanti jawabannya dapat diketikkan di kolom chat. Sekali lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan untuk pertanyaan kedua dapat diketikkan jawabannya di kolom chat. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabannya setuju, setuju, setuju.
Sebagian besar setuju Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita beranjak ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini untuk nomor 3? Memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan dapat diketikkan di kolom chat setuju atau tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju untuk pertanyaan nomor 3. Nah, jadi Bapak Ibu, itu pertanyaan pemantik yang jawabannya telah ditulis Bapak Ibu di kolom chat masing-masing. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi ya, sama-sama bertukar pikiran dan belajar bersama tentang materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang calon guru penggerak, guru penggerak mungkin sudah pernah belajar tentang ini. Nanti di sini kita review kembali. Lalu di modul 1.4 yang diajarkan yaitu kesepakatan kelas. Namun pada modul 1.4 ada perubahan untuk angkatan 5 ini menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Karena guru itu ternyata memiliki kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang nantinya Bapak Ibu bisa terapkan untuk anak didik kita. Mana yang terbaik? Nah, nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi ini nanti akan kita sampaikan ketika ada permasalahan yang dialami oleh anak, bagaimana cara kita menyikapinya sebagai seorang guru di sekolah, seperti itu. Ini yang akan kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Kemudian masuk ke perubahan paradigma. Di sini saya ada sedikit game Bapak Ibu. Mungkin saya minta tolong di sini. Yang pertama misalkan Ibu Stevi mungkin untuk menjadi si A-nya. Kemudian yang kedua mungkin Ibu siapa ini? Saya pilih Ibu mungkin dapat Ibu Huzaima mungkin ya. Silakan Ibu Stevi, seperti ini Ibu. Ibu Stevi sama Ibu Huzaima dapat mengaktifkan mikrofon. Oke, Pak. Monitor Ibu Huzaima. Oke, Pak. Iya. Silakan Ibu Stevi di posisi A. Bu Stevi ambil kertas, kemudian kertas itu ditulis hal yang sangat rahasia dan sangat mempengaruhi Ibu Stevi ke depannya. Simpanlah kertas itu di kepalan tangan. Kemudian Bu Huzaima silakan bujuk Ibu Stevi agar Bu Huzaima bisa mendapatkan kertas itu. Bisa? Iya, bentar Pak. Ambil kertas. Bagaimana cara membujuknya terserah dari Bu Huzaima. Bu Huzaima bisa memberi hadiah, mengancam, apapun yang Ibu Huzaima dapat lakukan silahkan. Yang penting Bu Stevi mau membukakan kertas itu gitu. Silakan mungkin Bu. Ya, ini ilustrasi saja Ibu, bagaimana Bu Huzaima membujuk Bu Stevi agar mau membukakan kepalan tangannya, sehingga hal yang sangat rahasia yang mempengaruhi hidup Ibu Stevi untuk kedepannya yang ada di kertas tersebut, itu Bu Huzaima dapat memilikinya. Mungkin silakan Bu Huzaima bagaimana caranya, silakan waktu 3 menit Bu Huzaima untuk membujuk ataupun apa yang Ibu Huzaima akan lakukan, silakan dari sekarang. Bu Stevi. Iya. Silakan, Bu. Ya, di tangan Bu Stevi ini boleh nggak Ibu tahu apa isinya? Jangan dong, Bu. Ini kan rahasia. Oh, rahasia. Oke, nggak apa-apa. Kalau Bu Stevi
mau kasih tahu ibu. Tapi boleh nggak ibu kasih sedikit ya nggak? Supaya ibu bisa menebak-nebak apa yang ada di genggaman Bu Stefi. Silahkan kalau ibu mau tebak silahkan. Tapi kalau untuk saya mau kasih lihat ya tidak boleh lah Bu. Oh, nggak boleh ya. Ya ini Oke, kan nggak privasi. apa-apa. Tapi kalau Bu Stefi ibu kasih yang Bu Stefi mau nggak dikasih sama ibu? Cukup ibu saja yang tahu. Ibu kasih tahu Mau sama ah, siapa? nggak mau Bu. Permen mau nggak? Biar ibu mau kasih apapun tidak mau. Ya, Stefi. Janji nggak kasih tahu sama siapa. Cukup ibu saja yang tahu. Tidak rela Bu. Atau gini. Nanti ketahuan sama yang Atau gini. lain lama-lama. Oh, atau gini. Nanti Bu Stefi diam-diam buka pelan-pelan. Biar ibu yang intip. Jadi yang lain nggak kelihatan kan? Jangan Bu, ini kan rahasia saya Bu. Masa ibu juga mau tahu? Oke, Bapak Ibu, Bu Stefi, Bu Zema, terima kasih. Mau beri Oke tepuk Bu. tangan untuk Bu Zema sama Bu Stefi. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat dari percakapannya, walaupun dibujuk-bujuk seperti apa, diiming-imingin imbalan, Bu Stefi tidak mau membuka rahasianya, itu kan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tadi telah Bapak Ibu semua saksikan ada di sini perubahan paradigma, yaitu teori kontrol. Jadi si A, Ibu Stefi tadi itu tetap menggenggam kepalan tangannya yang di dalamnya ada rahasia hidupnya, itu tidak mau tidak mau dibujuk oleh temannya, itu Ibu Zaima selaku si B, baik dibujuk, disuap, dirayu, diapapun, nah itu tetap tidak mau. Artinya apa? Artinya di sini yang memiliki posisi kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, orang lain mau berkata apapun, mau memberikan rayuan, memberikan imbalan, hadiah, nah itu mereka. Namun posisi kita terhadap diri kita yang memiliki kontrol adalah diri kita. Kita berhak untuk memilih apa yang akan kita lakukan sendiri. Ini tentang perubahan paradigma Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, ini ilusi kontrol Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah guru itu dapat mengontrol murid seperti itu. Ya, namun kenyataannya sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Dia mau seperti apa yang gurunya arahkan, itu pilihan murid itu. Ketika murid itu tidak mau mengikuti arahan dari gurunya, itu juga pilihan dari murid tersebut, diri murid tersebut, diri anak-anak tersebut. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ternyata ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini hanya ilusi Bapak Ibu, tapi sebenarnya tidak bisa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang kita memiliki hak untuk memaksa, namun itu hanya sebatas ilusi. Yang melakukan, orang yang kita paksa apakah mau melakukan atau tidak, itu kan hak dari pilihan dari mereka, diri mereka sendiri. Ini merupakan perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Nah, ketika ada stimulus respon, misalkan di sini, saya perbesar Bapak Ibu coba. Sudah cukup besar Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya Pak. Sudah ya? Ya.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu responnya, ya. Sebenarnya teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya selanjutnya yaitu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu dia perilakunya baik atau buruk, atau yang lainnya, itu sebenarnya diri mereka itu memiliki tujuan gitu. Tujuannya apa? Seperti seperti contoh, saya pernah menjumpai anak didik saya di sekolah itu pada waktu apel pagi dia memakai sandal. Kemudian setelah apel saya minta masuk ke kantor. Saya tanya, kenapa pakai sandal tidak sepatu? Ternyata dia memiliki tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya itu karena ada alasannya, maksudnya di sini. Alasannya sepatunya itu dia basah karena kemarin kehujanan. Jadi tidak bisa dipakai sehingga dia memiliki tujuan tidak memakai sepatu tersebut sehingga memakai sandal. Di sini kan dia memiliki alasan kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda atau diri Anda sendirilah yang mengontrol perilaku apa yang akan dilakukan, seperti itu. Jadi orang lain itu sepertinya bisa mengontrol, namun kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya dari kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Itu teori respon. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti stimulus respon itu model berpikirnya itu menang dan ada yang kalah. Namun kalau kita mengikuti teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke apa itu disiplin. Jadi setelah kita tahu tadi tentang teori stimulus respon sama teori kontrol, kita di sini akan sama-sama belajar tentang apa sih disiplin itu. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu Bapak Ibu. Dan kecenderungan umumnya disiplin itu merupakan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini tentang arti makna kata disiplin. Kemudian Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ada 6 organisasi di dunia yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Namun di sini saya hanya akan menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita, ya, yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena pada kurikulum pada pembelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak ini, tujuan akhirnya sebenarnya mewujudkan atau terwujudnya peserta didik di sekolah itu memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Baik perilaku itu baik atau kurang baik atau salah, itu pasti di perilaku tersebut ada tujuan yang ingin dicapai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga pergerakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai nih oleh setiap anak di Indonesia
kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai yang nantinya diharapkan dapat terwujud di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu poin pertama pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong dan yang keenam yaitu kreatif. Inilah yang nantinya harapannya nilai-nilai ini ya, profil pelajar Pancasila ini dapat Bapak Ibu sama-sama wujudkan di kelas-kelasnya Bapak Ibu gitu. Itu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu termasuk motivasi dari eksternal. Artinya di sini motivasi dari lingkungan yang lain gitu Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu. Jadi ada kasus yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal. Karena ada peraturan di situ. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu merupakan teori motivasi eksternal karena ada imbalan di situ. Jadi hukuman, kemudian imbalan itu merupakan motivasi eksternal. Ketika imbalan dan hukuman itu dihilangkan, ya, maka anak-anak kita akan kembali ke perilaku dirinya sesuai dengan dirinya sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi ketika sudah tidak ada imbalan yang kita berikan, ayo anak-anak kita akan bermain kuis misalkan, yang benar yang bisa menjawab akan Pak Guru kasih hadiah. Nah, itu merupakan motivasi eksternal dari hadiah. Jadi anak-anak ingin mengikutinya. Namun ketika hadiah itu kita tidak berikan, atau ayo anak-anak kita kuis, tidak ada hadiah, maka mereka tidak semangat. Nah, itu merupakan pilihan dari dia. Jadi dia akan kembali ke dirinya sendiri. Sebenarnya dia itu yang dilakukan itu karena hadiah atau karena kemauan dirinya sendiri, ya itu kan di sini itu merupakan motivasi eksternal ketika dia menginginkan hadiah atau takut karena hukuman. Namun sebaiknya itu kita masuk yang ketiga. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini keinginan diri sendiri atau motivasi internal yang memiliki tujuan disiplin positif. Jadi sesuatu yang dilakukan itu karena atas dasar kemauan ya dari dirinya sendiri. Ada hadiah, tidak ada hadiah, dia tetap melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada hukuman, tidak ada hukuman, dia tetap melaksanakannya. Nah, itu merupakan motivasi internal dari dirinya sendiri. Karena itu merupakan kebutuhan yang dia yakini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, di sini, ini merdeka menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ketika mereka sudah memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri, itu dia tidak usah diperintah, dia pasti sudah jalan sesuai dengan kecakapan ya dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika di kelas misalkan ada lingkungan kelasnya kotor, itu kalau dia sudah memiliki motivasi internal bahwa kebutuhan yang dia yakini kebersihan di kelas itu perlu, dia akan mengambil sapu untuk membersihkannya. Nah, itu merupakan motivasi internal. Namun ketika dia diperintah dengan kalau misalkan tidak membersihkan akan dihukum, nah itu merupakan motivasi eksternal karena dia melakukan perbuatan itu karena takut akan hukuman atau menginginkan penghargaan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya di sini kita sama-sama bisa mengembangkan motivasi internal yang dimiliki oleh peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sharing tentang apa sih sebenarnya restitusi itu.
restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi inilah restitusi. Ketika ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran di sekolah, kita tidak semena-mena langsung menghukumnya. Namun diharapkan kita bisa melaksanakan restitusi. Ya, nah, nanti kita akan di sini akan sharing bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan langkah-langkah restitusi ini, ya, agar dapat menciptakan kondisi bagi murid itu dapat memperbaiki kesalahan mereka atas dasar kemauan mereka sendiri seperti itu Bapak Ibu, bukan kemauan atau paksaan dari kita, namun atas dasar kemauan dari mereka sendiri untuk melakukannya. Berikut yang merupakan 9 ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita menjalankan restitusi kepada anak-anak yang berbuat salah atau melanggar aturan yang ada di sekolah, itu sebenarnya kalau kita melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun agar mereka dapat belajar dari kesalahannya seperti itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi, hubungan kita dengan anak itu dapat lebih dekat, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung asal memberikan hukuman, tapi di situ ada komunikasi sehingga ada hubungan yang nantinya terjalin lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, ini tawaran, bukan paksaan. Karena yang nantinya akan melaksanakan atau mempunyai ide untuk memperbaiki kesalahan itu adalah diri anak tersebut. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi refleksi terhadap dirinya, apakah yang dilakukan itu sudah benar atau belum, dan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaikinya. Jadi ini yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, ada kebutuhan dasar yang mungkin belum kita miliki sehingga kita menginginkannya. Nah, sehingga terjadilah perilaku yang mungkin kurang baik atau sudah baik. Nah, itu kan setiap perilaku entah baik atau tidak baik kan pasti mempunyai tujuan yang diinginkan dari anak tersebut. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini kita fokusnya pada karakter anak ya, bukan tindakannya. Kemudian yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi ada solusi yang nantinya dapat dilakukan. Solusinya dari siapa? Dari anak tersebut, dari yang kita lakukan restitusi. Kita di sini sebagai guru hanya melakukan kontrol. Nah, nanti tahapannya ada Bapak Ibu setelah ini. Kemudian yang ketujuh, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka sudah kita restitusi, ketika dia akan kembali ke kelompoknya atau kelasnya, itu mereka mempunyai karakter yang lebih kuat lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang harus dibuat? Nah, karena di sini Bapak Ibu ada ilustrasi contoh kasus, ya. Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Itu kan merupakan aturan. Padahal keyakinannya kita menggunakan helm itu agar apa Bapak Ibu? Agar selamat kan? Agar selamat. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Jadi ketika kita mau mengendarai sepeda motor, misalkan keluar, saya pakai helm. Bukan karena takut karena adanya polisi,
Namun di sini karena ini memang kebutuhan saya, keyakinan saya bahwa ketika saya pakai helm itu lebih safety, lebih aman seperti itu. Dapat menjaga keselamatan diri saya. Itu keyakinan yang harus diyakini sehingga ketika keluar ya kalau saya pasti saya keluar ketika naik motor saya pasti kalau tidak pakai helm ada kekurangan karena yang saya yakini helm itu dapat menjaga ya keselamatan, istilahnya salah satu kan menjaga keselamatan diri saya. Seperti itu yang diyakini. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, harus menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter. Itu kan aturannya. Sebenarnya keyakinannya itu kan agar kita apa Bapak Ibu sehat ya, menjaga kesehatan kita seperti itu. Jadi yang harus diyakini ketika saya pakai masker, saya menjaga jarak, itu kan ini menjaga saya dari kesehatan seperti itu. Ini yang harus kita yakini sehingga ketika kita tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, itu ada hal yang kurang setelah kita meyakini bahwa ini keselamatan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran. Nah, itu kan aturan, harus datang tepat waktu jam 7. Misalkan jam 7.30 misalkan ke kelas. Namun yang kita yakini apa Bapak Ibu? Yang kita yakini disiplin bahwa ketika kita datang tepat waktu, ya kita siap belajar, kita nanti akan mendapatkan ilmu di sekolah. Nah, itu yang kita yakini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika ada peraturan, harapannya di dalam peraturan itu apa yang diyakini, ya itu yang kita gali. Nah, kita gali, kemudian kita tumbuhkan keyakinan tersebut di kelas kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa di sini terlihat Bapak Ibu ya, untuk ada diagram ya, yang di tengah-tengah itu merupakan peraturan kelas. Ketika Bapak Ibu membuat peraturan kelas, di situ ada peraturan kelas. Kemudian di situ kita bedah kembali Bapak Ibu bahwa di peraturan itu ada keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita yakini. Ya, seperti di sini nanti ada contoh Bapak Ibu yang merupakan peraturan kelas. Contohnya kita datang tepat waktu masuk di kelas. Itu merupakan peraturan kelasnya misalkan. Tapi nilai yang diyakini kan agar apa? Agar kita bisa disiplin gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti dari peraturan kelas ini ya ada nilai-nilai keyakinan di dalamnya yang harus kita tumbuhkan. Dari keyakinan kelas yang diyakini di kelas tersebut bersama dengan anak-anak didik, dengan gurunya, karena sifat keyakinan kelas ini kan yang diyakini bersama-sama, yang telah disepakati bersama-sama dan yang akan dilakukan bersama-sama di kelas tersebut. Jadi setelah keyakinan tersebut dilakukan bersama-sama, maka akan terbentuklah lingkungan yang lebih positif. Terbentuklah lingkungan positif yang mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Ketika sudah tercipta lingkungan yang positif, nanti lambat laun akan menjadi budaya positif yang mencerminkan ya, budaya positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal di kelas tersebut gitu. Ketika mereka sadar, oh yang diyakini disiplin, masuk jam 7 ya sudah mereka langsung datang, bukan karena takut akan hukuman maupun menginginkan imbalan, namun karena nilai yang diyakininya yaitu disiplin. Itu merupakan contoh Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya di sini Bapak Ibu ya ada kesepakatan kelas yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Contoh di sini yang pertama kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya di sini nilai yang diyakini kan saling menyayangi Bapak Ibu. Nah, itu yang harus ditumbuh kembangkan di kelas. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Artinya ada semangat belajar dari mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nilai yang diyakini berarti kan peduli. Jadi ketika ada teman yang memiliki tidak memiliki pensil, tidak memiliki ballpoint, mau pinjam, artinya kita peduli.
dapat memberikan, dapat meminjamkan. Nah, karena kepedulian tersebut yang tumbuh di kelas, sehingga tidak ada alasan yang lain tidak meminjamkan. Saya tidak mau meminjamkan lah. Itu bukan teman akrab saya, tidak mengenal teman akrab atau tidak akrab, ya. Tapi di sini nilai yang diyakini di kelas itu peduli. Maka ketika ada teman anak didik kita yang membutuhkan pertolongan, kita anak-anak yang lain langsung menolong. Itu nilai yang diyakini. Jadi harapannya ada keyakinan nilai yang nantinya disepakati dan dapat diimplementasikan di kelas maupun di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Ini tabel T dan J. Misalkan yang pertama itu hormat. Hormat itu tampak seperti, ya, sepertinya terlihat itu datang tepat waktu, Bapak Ibu. Namun bisa juga tidak tampak, seperti sering hadir terlambat. Hormat itu tampaknya seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Namun tidak tampaknya bisa juga tak acuh kepada teman dan guru. Hormat itu tampaknya seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Namun tidak tampaknya seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan barang sembarangan. Bekerja itu tampaknya seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Namun bisa jadi tidak tampak, seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, namun tidak tampaknya seperti tugas tidak diberikan. Ini Bapak Ibu yang merupakan contoh dari peraturan dan juga keyakinan. Jadi ada peraturan, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Itu kan peraturan. Namun nilai yang terkandung di dalam peraturan tersebut merupakan tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kita menanamkan tanggung jawab untuk anak-anak kita gitu. Keyakinan kelasnya anak-anak harus bertanggung jawab ya atas apa yang dilakukan. Contohnya seperti itu. Kemudian peraturannya itu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang diyakini kan menghormati orang lain. Jadi nilai keyakinan itu yang nantinya kita bisa tumbuhkan di anak-anak. Kemudian peraturannya itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya mereka mempunyai komitmen ya tentang apa yang telah diyakini dan menghormati orang lain juga seperti itu. Kemudian di sini ada contoh selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Itu kan peraturannya. Tapi nilai keyakinan yang diyakini itu kan keselamatan sama menghormati orang lain, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak melakukan ya dilarang melakukan kekerasan, kita tidak melakukan kekerasan, itu kan merupakan peraturan. Namun keyakinannya itu kan di samping menghormati orang lain, yang kedua juga menjaga keselamatan. Kemudian yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba atau minuman keras, itu merupakan aturan. Namun keyakinan yang kita yakini yaitu kesehatan, Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu penting, itu yang diyakini, yang harus nantinya dapat diimplementasikan. Selanjutnya yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ada aturan seperti itu. Tapi nilai yang diyakini agar apa? Agar selamat Bapak Ibu, ya, selamat dan aman seperti itu. Jadi ini merupakan contoh dari peraturan dan juga keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, tindakan guru. Ini sebenarnya ini tindakan guru, lupa saya tutup Bapak Ibu. Kita sama-sama mengevaluasi kira-kira apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Karena sebenarnya hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Nanti ketika kita melakukan restitusi itu sifatnya positif Bapak Ibu. Jadi ketika di sini tindakan guru ya, contoh yang pertama mencatat 100 kali. Siapa yang pernah melakukan ke anak didiknya? Catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada yang pernah Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu terhadap anak-anak yang terlambat ke sekolah, itu merupakan salah satu tindakan hukuman untuk anak didik kita.
Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Anak-anak ketika hadir di sekolah silakan lari, berjemur, hormat bendera, itu merupakan hukuman. Harapannya kita dapat menghindari hukuman itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada langkah-langkah yang nantinya baik kita lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Karena tidak pakai masker, ayo push up. Nah, itu kan merupakan hukuman. Jadi sebaiknya nanti kalau di situ, kalau kita bisa mengambil, bisa konsekuensi sebenarnya tidak pakai masker. Bagaimana caranya agar bisa pakai masker? Akhirnya dia membeli masker. Itu kan konsekuensinya saya harus membeli masker di koperasi sekolah. Itu kan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan anak membeli masker karena tidak memakai masker di sekolah, membeli masker di koperasi, itu merupakan konsekuensi. Nah, itu kan ada solusinya di situ. Itu merupakan konsekuensi. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian di sini menggantikan kertas tugas teman ya yang telah dicoret-coret. Jadi ada teman bersebelahan meja, yang satunya mencoret-coret tugas milik temannya gitu. Kemudian Bapak Ibu di sini meminta yang mencoret-coret tadi itu mengganti kertas tugas temannya tersebut. Itu merupakan konsekuensi. Karena kertas yang tadinya dicoret-coret diganti oleh teman yang mencoret-coret. Itu merupakan konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari yang melakukan. Begitu Bapak Ibu. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi. Ada anak yang belajar tiba-tiba nyenggol air, airnya tumpah di meja. Konsekuensinya dibersihkan sampai bersih. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu ada anak-anak yang nyenggol air, tumpah, baru dihukum, berdiri di depan, angkat kaki, itu merupakan hukuman. Tapi ketika kita meminta untuk silakan dibersihkan, kembali keadaan semula, itu merupakan konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, murid yang terakhir Bapak Ibu ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak, kenapa untuk lari di bawah konsekuensi, lari di atas merupakan hukuman? Karena berbeda konteksnya Bapak Ibu. Ini tindakan guru ketika konteksnya yang di bawah itu lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu karena pelajaran PJOK. Bahwa kita tahu bahwa pelajaran PJOK atau olahraga itu kan tujuannya agar badan tetap sehat, itu Bapak Ibu ya. Sesuai dengan materi yang dipelajari di mata pelajaran tersebut, itu tidak apa-apa karena itu merupakan konsekuensi. Anak-anak di PJOK kalau belajar di luar ruangan, ada lari, ada main bola, itu kan merupakan latihan fisik. Nah, jadi di sini kalau tindakannya dari guru PJOK tidak masalah. Namun ketika Bapak Ibu menemukan masuk kelas terlambat, lari lapangan, itu merupakan tindakan yang merupakan hukuman Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu, hukuman ya, bedanya hukuman sama konsekuensi. Yang pertama, itu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman tuh kalau anak didik kita merasakan rasanya sakit. Tapi kalau konsekuensi itu memang sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, menyenggol air. Anak-anak anak yang menyenggol diminta membersihkan. Itu kan konsekuensinya harus dilakukan karena agar bersih kembali. Itu kan sesuatu yang harus terjadi. Ya, tapi tidak menyakitkan seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit. Sakitnya bisa fisik maupun sakit hati. Ini jangka waktunya lama. Namun kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman karena kesalahan tersebut, namun memiliki jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau kita melakukan hukuman, itu anak membenci kedisiplinan. Namun kalau kita memberikan konsekuensi, anak-anak nanti akan menghargai tentang artinya disiplin. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan. Kemudian kalau konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, namun karena konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, namun kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik.
Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau kehukuman. Namun kalau kita terapkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu ketika kita menerapkan hukuman. Namun ketika kita menerapkan konsekuensi, ya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Namun ketika mereka sudah menyelesaikan sesuatu yang harus terjadi tersebut, mereka dapat kembali ke kelompoknya sesuai dengan keadaan di kelompoknya tersebut. Ini merupakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang nantinya bisa kita lakukan mana yang paling baik. Kalau harapannya kurangilah hukuman, tingkatkanlah konsekuensi. Namun yang lebih baik lagi nanti kita lakukan restitusi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Jadi kalau saya ambil contoh di sini Bapak Ibu, hukuman tuh kalau kita selalu memberikan hukuman itu nanti dapat memberikan identitas gagal. Namun kalau kita memberikan konsekuensi dan juga restitusi itu kita bisa memberikan identitas sukses kepada anak-anak kita. Contoh, hukuman yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kan hukuman tadi. Kalau konsekuensinya kan memang harus terjadi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau restitusinya itu merupakan pilihan. Jadi kita adakan dialog di situ apa yang akan dilakukan oleh mereka itu. Seperti tadi saya contohkan ketika anak-anak belajar menyenggol air minumnya tumpah. Nanti kita kan bisa ada komunikasi di situ, ya. Nah, kenapa bisa tumpah? Ditanya. Oh, tidak sengaja. Terus apa yang dilakukan agar bisa memperbaikinya gitu? Oh, Bu, saya akan membersihkannya. Kemudian akhirnya dia membersihkannya, pinjam kain misalkan di kantin atau di mana dibersihkan. Kalau sudah bersih, dipanggil lagi. Kenapa bisa tumpah? Oh, lupa menutup apa yang harus akan dilakukan, akan menutup tempat minumnya. Itu kan merupakan komunikasi Bapak Ibu. Ya, ada pilihan-pilihan yang nantinya mereka akan menjawab ya atas dasar kemauannya sendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya langsung yang di sini yang terakhir, peraturannya adalah kamu harus. Kalau peraturannya kamu harus seperti itu. Namun kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian terima kasih. Namun kalau restitusi ini apa yang kamu yakini? Jadi atas dasar keyakinan dirinya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang dilakukan gitu. Ini atas dasar jawaban dari mereka sendiri gitu Bapak Ibu. Karena di sini kita sebagai guru mengajak komunikasi kepada anak. Nah, kuncinya restitusi itu yaitu ada keterbukaan dari anak tersebut. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga restitusi dapat berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian yang terakhir, murid atau anak itu membenci peraturan. Namun kalau konsekuensi itu murid dan anak itu menghormati peraturan. Kalau restitusi itu murid dan anak juga menghormati peraturan, menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Jadi bukan dasar hormat atas dirinya sendiri, tapi hormat juga terhadap orang yang ada di sekitarnya. Itu merupakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jika mungkin salah satunya itu belum terpenuhi atau belum cukup terpenuhi, mungkin tindakan kita itu ingin agar kita memiliki kebutuhan dasar tersebut, begitu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan pokok yang harus terpenuhi memang, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu kan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu sifatnya kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita kurang kasih sayang, kurang rasa diterima di lingkungan kelas kita, pasti ada hal saja yang akan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada rasa penguasaan, bahwa ternyata setiap anak itu pengen mempunyai penguasaan juga. Penguasaan terhadap dirinya maupun penguasaan terhadap orang lain. Misalkan suka memerintah
mengatur-ngatur di kelas gitu. Mungkin kebutuhan penguasaan di rumahnya mereka tidak tercukupi, sehingga ketika di kelas sukanya mengatur-ngatur teman-temannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini ada sedikit kasus Bapak Ibu, nanti kita sama-sama berdiskusi. Nanti menurut Bapak Ibu nanti jawabannya apa itu. Saya bacakan kasusnya terlebih dahulu. Di sini itu ada Pak Zulfikar, itu merupakan kepala sekolah yang baru yang ditugaskan di SMP Bina Generasi. Sejak kedatangannya di sekolah, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya yaitu Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar. Tanpa argumen yang kuat, rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Jadi sebelum Pak Zulfikar datang, kepala sekolah yang lama itu Pak Malik selalu mengikuti kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang lama. Selalu mengikuti dan diam saat rapat. Namun ketika Pak Zulfikar datang, Pak Malik frontal. Ya, dia mengemukakan tidak sukalah, ada apalah, gitu, seperti itu. Nah, di sini ada Pak Hanafi. Pak Hanafi itu sahabat Pak Malik. Ya, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika diresponnya seperti di kolom sebelah kiri. Nah, di sini ada kolom Bapak Ibu yang nanti di slide berikutnya. Jadi apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, contoh Bapak Ibu, mungkin nanti saya minta ada yang resen kalau mau menjawab. Kalau tidak ada yang resen, nanti saya akan tanya. Ketika jawaban Pak Malik seperti ini, ditanya kemudian oleh Pak Iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang lihat Capsek baru itu, kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Kira-kira kalau dia melakukan seperti itu, ya iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang lihat Capsek baru itu, kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Ini merupakan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu kepada Pak Malik tersebut? Apakah bertahan hidup, kesenangan dan cinta, penguasaan, kebebasan, kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Menurut Bapak Ibu kalau kasus yang pertama jawabannya iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang lihat Capsek baru itu, kebingungan, itu merupakan kebutuhan dasar apa yang kurang Bapak Ibu? Mungkin Ibu siapa ini? Atau Bapak siapa boleh? Ibu Virga. Kira-kira apa Bu Virga? Iseng aja sih. Aku sebenarnya, aku senang lihat Capsek baru itu, kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Itu kebutuhan apa yang kurang dimiliki kalau ada pernyataan seperti ini? Silakan Bapak Ibu. Bu Virga atau Bu Stevi atau Bu Zaima, Ibu Emirta, Ibu Sri, dan yang lainnya. Kalau list diagramnya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, ini kalau iseng aja sih kira-kira apa? Apakah silakan Ibu siapa ini? Bu Nikade Murnadi, kebutuhan kesenangan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan Ibu Zaimah boleh. Kalau ada pernyataan kesenangan, iseng aja sih sebenarnya itu kesenangan. Ada yang menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau ditanya Pak Malik itu menjawab, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia, kayaknya orang baik sih gitu. Jadi
jawaban Pak Malik yang kedua itu ya biar ya saya melakukan itu biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia karena dia kelihatannya orang baik sih seperti itu. Itu merupakan kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kayak ke Silakan diterima. Ibu Emirta, kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Ingin diterima, Pak. Ingin diterima. Ingin diterima tuh masuk kemana? Masuk kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Saya udah rasa diterima, Pak. Rasa diterima. Itu merupakan kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar apa ya? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang kedua ingin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, nanti kita cek Bapak Ibu setelah ini. Kemudian jawaban yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini, tapi kelihatannya nggak paham. Malu dong. Nah, kira-kira kalau jawaban seperti ini kebutuhan dasar apa yang kurang yang diinginkan? penguasaan. 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 Nah, berarti yang ketiga penguasaan. Nanti diinginkan Bapak Ibu ya. Nanti kita cek. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalau ditanya jawabannya seperti ini. Gaya ngomongnya Pak Zulfikar, kepala sekolah baru itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Itu kira-kira kalau jawabannya Pak Malik seperti ini, kebutuhan apa yang kurang yang dimilikinya itu? Kebebasan. Pak Ambu kebebasan, Ibu Nilo kebebasan. Nah, nanti kita cek Bapak Ibu, ya, apakah yang keempat itu kebebasan. Ya, kita cek sama-sama. Baik Bapak Ibu, yang pertama, ya iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Capsek baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Nah, sebenarnya Pak Malik itu memerlukan kesenangan Bapak Ibu. Istilahnya kebutuhan dasar kesenangan itu belum terpenuhi oleh dia di rumahnya mungkin, sehingga dia luapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya dia orang baik sih. Itu mereka merupakan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Berarti benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kesenangan, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ini kebutuhan dasar penguasaan. Dan yang terakhir, tadi yang menjawab Pak Ambu kebebasan. Ya, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia. Itu merupakan kebutuhan dasar kebebasan. Artinya kebutuhan dasar ini yang mungkin belum tercukupi oleh yang diterima olehnya, ya mungkin di rumah, mungkin di masyarakat, sehingga bisa jadi peluapannya di sekolah gitu. Jadi kan lima kebutuhan dasar tersebut harusnya kan memang terpenuhi semua. Jadi kalau kurang kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, itu kan kita cenderung melakukan sesuatu yang mengarah ke tujuan tersebut Bapak Ibu. Karena setiap perilaku itu kan punya tujuannya masing-masing. Ternyata ada kebutuhan dasar yang mungkin belum tercukupi yang nantinya kita ingin mencukupi ya, ingin tercukupi kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini merupakan contoh kasus Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi jawabannya benar semuanya. Kemudian yang selanjutnya, ini Bapak Ibu, ini merupakan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu punya posisi kontrol di kelas maupun di sekolah. Itu yang pertama, posisi kontrol Ibu sebagai penghukum. Jadi ketika kita memosisikan diri sebagai penghukum, ya, itu guru biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu merupakan contoh dari posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketika guru berkata, kamu seharusnya
ya. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat orang merasa bersalah gitu. Karena di sini berceramah dan mengatakan seharusnya dan mengatakan bisa ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu karena kamu tidak memasukkan baju, ibu kecewa sama kamu karena kamu tidak mau diatur. Nah, itu merupakan membuat orang merasa bersalah. Nah, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ya itu merupakan kontrol dari luar dan dia merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi kalau kita dengan anak-anak sering melakukan kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu kita bisa memberikan nanti anak-anak itu jadinya identitasnya gagal Bapak Ibu. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa menjadi teman pemantau manajer. Sebenarnya kelima-lima ini bisa dilakukan Bapak Ibu semua. Namun ada efeknya terhadap anak-anak. Namun di sini pada teori kontrol 5 posisi kontrol ini yang disarankan kita sebagai manajer. Begitu. Nah, jadi ketika identitas misalkan kita sebagai teman ya, kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, itu kita bisa berkata di situ. Cirinya apa? Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan ini demi bapak. Masa kamu nggak mau sih bantu bapak? Nah, masa kamu nggak mau sih bantu ibu? Nah, seperti itu. Itu merupakan posisi kita sebagai teman. Kadang saya juga pernah melakukan seperti ini gitu. Ayo anak-anak, masa nggak mau bantu bapak bersih-bersih sih? Ayo bersih-bersih kantor. Anak-anak langsung ambil sapu. Iya bapak, saya mau bantu bapak. Nah, itu merupakan kita sebagai teman posisi kontrol gitu. Nah, kalau pemantau, ini posisi kontrol sebagai pemantau itu guru dapat berkata. Nah, di situ apa sih peraturannya seperti itu. Jadi melihatkan peraturan yang ada di sekolah. Apa sih peraturannya? Kalau kamu hari Senin, Selasa pakai baju apa? Apa sih peraturannya? Ketika ke sekolah pakai sepatu warna apa? Itu apakah sih peraturannya? Itu merupakan pemantau. Nah, jadi di situ nanti di bawah itu ada namanya dampak pada murid Bapak Ibu. Ketika kita mau sisihkan penghukum, dampak pada murid itu murid dapat mengulangi kesalahannya. Ketika kita melakukan memosisikan pembuat orang merasa bersalah, dampak pada murid merasa rendah hati. Ketika posisi sebagai teman, dampak pada murid ya itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Artinya harus diperintah terlebih dahulu baru mereka mau melakukan. Artinya kan tidak mandiri. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kontrol pemantau itu artinya di sini menitik beratkan pada sanksi ya atau hadiah penghargaan untuk dirinya. Apa sih peraturannya? Ya, kalau tidak melakukan ini kamu akan dihukum. Nah, itu kan menitik beratkan pada sanksinya. Nah, harapannya kita itu di sekolah ataupun di kelas ya Bapak Ibu, posisi kita sebagai manajer. Karena guru ini berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sini kalau manajer itu. Nah, di mana guru berkata, apa sih yang kamu yakini? Misalkan kita mau meminta anak-anak untuk membersihkan di kelas, kita bisa memanggil anak-anak. Nah, kita tanya apa yang kamu lihat di kelas, Nak? Wah, kelasnya banyak sampah Pak Guru, kotor. Apa yang kamu yakini kalau apa yang kamu yakini? Pak Guru sebenarnya bersih itu baik, bersih itu sehat sehingga nyaman. Nah, yang diyakini kan bahwa bersih itu baik, sehat ya biar nyaman. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk apa yang bisa kamu lakukan agar terwujud ya keyakinan yang kamu yakini bahwa bersih itu baik. Oh iya Pak Guru, saya harus menyapu. Nah, itu kan atas dasar jawaban dari mereka sendiri dan keinginan mereka sendiri untuk menyapu gitu, untuk membersihkan. Itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan guru ketika guru memegang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini nanti murid itu dapat memiliki ya, dapat berdampak pada murid itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya, apa yang akan dilakukannya, seperti itu. Seperti kemarin saya ada kasus Bapak Ibu di sekolah, itu ada anak-anak yang rambutnya itu kuning gitu. Rambutnya kuning. Nah, saya panggil. Di situ saya memosisikan ada dua posisi kontrol yang saya lakukan. Yang pertama posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, saya panggil, saya tanya,
eh, kenapa Pak Guru panggil? Jawabannya, tidak tahu Pak Guru. Saya tanya lagi di situ, masa tidak tahu sih apa yang pernah kamu lakukan sehingga Pak Guru panggil di kantor gitu. Oh iya Pak Guru, rambut saya ini sekarang kuning gitu. Nah, apa peraturannya? Itu kan merupakan pemantau Bapak Ibu. Kalau peraturan di sekolah itu rambutnya hitam Pak Guru gitu. Nah, jadi di situ saya tanya, kenapa bisa dibuat kuning? Ternyata mungkin kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di situ. Kita bisa gali sehingga kita bisa mengarahkan apa yang sebaiknya kamu lakukan agar sesuai dengan agar baik untuk kamu itu. Nanti dia menjawab, oh ya Pak Guru, saya akan merapikan, saya akan potong yang kuning-kuning sehingga rapi kembali. Nah, di situ kan langkah-langkah yang dilakukan anak tersebut itu kan atas dasar kemauan dari anak tersebut, bukan perintah dari guru. Kamu aturannya hitam, harus potong, harus dirapikan. Besok Pak Guru tidak mau. Nah, itu kan merupakan contoh dari posisi kontrol guru sebagai pemantau. Namun kalau kita ajak komunikasi, anak-anak menjawab apa yang akan dilakukan. Oh, saya akan melakukan ini Pak Guru. Besok sebentar pulang sekolah saya akan rapikan, saya akan potong dengan keluarga yang ada di rumah agar rapi, tidak kuning lagi gitu. Kapan mau dilakukan? Sebentar Pak Guru pulang sekolah. Besok sudah rapi, ya Pak Guru besok rapi. Nah, itu kan jawaban dari mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya posisi manajer inilah yang nantinya kita dominan bisa dilakukan. Boleh tidak posisi kontrol yang lain? Sebenarnya boleh Bapak Ibu. Namun harapannya dapat dikurangi. Lebih ditonjolkanlah posisi kontrol sebagai manajer. Boleh mengcombine antara posisi seperti yang tadi saya lakukan, mengcombine posisi kontrol pemantau dan juga posisi kontrol sebagai manajer seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk yang selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita memberikan pernyataan-pernyataan, saya kecewa sama kamu, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merupakan siswa itu dapat mengatakan, dapat merasa, ya, itu bersalah. Jadi pernyataan ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bisa merasa dihukum. Ayolah lakukan dengan ibu bapak. Kamu kan bisa membantu bapak dan ibu. Itu merupakan siswa dapat mengatakan sebagai teman. Ketika kita melakukan sebagai pemantau, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memantau. Apa peraturannya ketika kamu hari Senin? Oh, pakai topi dasi Pak Guru, itu memantau. Kemudian pernyataan-pernyataan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika kita mengarahkan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi, itu merupakan posisi sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan, ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, harapannya kita melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya, kita bisa di situ kita panggil anak yang melakukan kesalahan, kita ada pendekatan, kita bisa menanyakan. Memang sih setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah dulu pada waktu sekolah juga melakukan kesalahan ini. Itu. Ini kan menstabilkan identitas bahwa agar mereka mengakui bahwa mereka itu melakukan kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Tidak ngeles lagi. Karena pentingnya keterbukaan di sini, di segitiga restitusi itu pentingnya keterbukaan murid terhadap apa yang dilakukan, begitu Bapak Ibu. Kalau menstabilkan identitas sudah stabil identitasnya, kita bisa melakukan langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini itu. Nanti ditanya di situ, apa alasan melakukan seperti ini? Nah, nanti mereka akan menjawab. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu inginkan? Apa sih cara yang efektif yang dapat kamu lakukan? Itu kan merupakan validasi kebutuhan. Oh, ternyata dia butuh apa gitu. Baru kalau sudah validasi kebutuhan sudah, baru kita bisa menanyakan keyakinan yang dia yakini. Sebenarnya bisa
kita salah satu katanya ya, pertanyaannya itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu. Ya, ketika untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yang pertama langkahnya kita menstabilkan identitas. Nah, guru di sini dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini salah satu wujud perkataan yang dapat Bapak Ibu lakukan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh kata yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menstabilkan identitas. Artinya di sini anak tersebut mau mengakui kesalahannya apa yang dilakukan dengan terbuka Bapak Ibu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Setelah stabil identitas yang dia lakukan kita bisa masuk ke validasi kebutuhan. Langkah yang kedua. Ya, di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena setiap tindakan itu kan pasti punya tujuan Bapak Ibu. Gitu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya kan ada lima tadi, ya, kebutuhan dasar, ya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan dasar akan kebebasan, kemudian kebutuhan dasar atas penguasaan, kemudian atas dasar kesenangan, seperti itu. Nah, di validasi kebutuhan ini itu guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, misalkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Nah, kita di situ aja komunikasi. Ya, kira-kira validasi kebutuhan apa yang mereka perlukan seperti Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus misalkan menyalahkan orang lain seperti itu, ya. Nah, itu merupakan validasi kebutuhan. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya tentang apa, nah kita bisa masuk ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini harus ada keterbukaan memang Bapak Ibu syaratnya di restitusi ini. Jadi langkah pertama itu menstabilkan identitas sangat perlu. Di menanyakan keyakinan atau langkah ketiga ini, ya, guru ini dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita, gitu. Apa nilai yang diyakini di situ nilai tanggung jawab. Nah, nanti di situ kita bisa ditanya kembali, ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Bu, Bapak, saya ingin jadi anak yang bertanggung jawab, Bapak. Nanti di situ ditanya apa yang akan kamu lakukan ketika kamu ingin bertanggung jawab. Misalkan dia pinjam buku tidak dikembalikan, tetap di kelas, dipanggil, ditanya. Ternyata akan mengembalikan ke tempat seperti semula, tidak seperti itu. Jadi di sini komunikasi itu penting dan keterbukaan itu penting sehingga kita bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu merupakan materi poin-poin yang saya share pada malam hari ini. Ini contoh Bapak Ibu keyakinan kelas untuk pembelajaran yang lebih baik. Ini merupakan contoh yang pernah saya lakukan. Jadi walaupun saya di sekolah itu Bapak Ibu, sebenarnya saya di sekolah itu sebagai kepala sekolah, namun begitu menjadi guru sekalian Bapak Ibu, karena di sekolah itu memang kurang guru. Jadi ketika saya menjadi guru, saya juga membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa diyakini oleh anak-anak. Nah, jadi pada kegiatan aksi nyata untuk modul 1T4 ini, saya membuat keyakinan kelas untuk pembelajaran yang lebih baik. Seperti apa? Ini proses pembuatan keyakinan. Jadi anak-anak itu yang pertama kalau kemarin saya sampaikan. Terlihat di slide Bapak Ibu ya? Terlihat atau Hilang, hitam? Pak. Hilang Bapak Oh Ibu. ya, sudah. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah,
keyakinan kelas untuk pembelajaran lebih baik. Nah, saya membuat keyakinan kelas itu yang pertama saya arahkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa? Biar mereka paham tentang apa itu keyakinan kelas. Tentang apa pentingnya keyakinan kelas. Nah, jadi di sini. Jadi saya melihat ya Bapak Ibu kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas apabila guru berhalangan hadir atau tidak mengajar di kelas sepenuhnya, ya artinya datang kemudian memberikan tugas karena ada keperluan pulang atau ke tempat yang lain, misalkan ada rapat pertemuan seperti itu. Anak-anak itu mempunyai kebiasaan ya ramai dan keluar kelas tanpa sepengetahuan guru, artinya curi-curi pandang gitu Bapak Ibu. Oh, tidak ada guru, keluar main ke perpus, main ke kelas lain gitu. Nah, kemudian di sini tujuannya agar saya membuat keyakinan kelas agar apa? Agar pertama suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar. Jadi ketika ada guru ataupun tidak ada guru, kalau keyakinan kelas ada komitmen di situ belajar tetap di kelas dengan menyelesaikan tugas-tugas yang ada, itu kan ada komitmen di situ sehingga kelas dapat menjadi lebih nyaman. Nah, ini harapannya ketika dibuat keyakinan untuk diyakini bersama-sama dan dilaksanakan bersama-sama. Kemudian pembelajaran dapat berlangsung dengan gembira, kelas menjadi tempat yang asyik untuk belajar dan berdiskusi. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung walaupun ada guru yang tidak hadir. Artinya guru piket yang masuk saja sebentar, tapi pembelajaran tetap berlangsung. Kemudian yang terakhir, peserta didik itu selanjutnya yang mempunyai tanggung jawab di kelas. Itu merupakan tujuan yang diharapkan ketika membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang saya buat? Nah, ini kemarin anak-anak membuatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini gambar-gambarnya, ini lini masa saya, ini dukungan yang dibutuhkan, ini keyakinan kelas saya. Jadi keyakinan kelas saya itu yang pertama, saya mohon maaf Bapak Ibu, izin stop share terlebih dahulu. Kemudian saya share ulang. Untuk keyakinan kelasnya. Seperti ini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas yang dibuat sama anak-anak. Jadi sebenarnya kemarin itu sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah terlihat? Kelihatan Pak. Terima kasih Bu Stevi. Jadi keyakinan kelas untuk pembelajaran lebih baik, ini anak-anak yang buat sama-sama dengan guru atas usulan dari mereka. Jadi mereka sebenarnya kalau dilihat dari foto hanya menempel di kertas warna, kemudian ditempel di kertas atsuro. Nah, itu kemudian ditempel di kelas. Namun saya membuatkan juga secara lebih baik lagi untuk di tampilan posternya. Jadi ketika dibuat di poster seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama keyakinan kelas yang disepakati itu 5S. Jadi senyum, sapa, salam ketika bertemu dengan orang, baik guru maupun teman, sopan dan santun. Kemudian yang kedua memperhatikan guru. Kemudian yang ketiga rajin belajar. Yang keempat menjaga kebersihan. 5 masuk kelas tepat waktu atau disiplin. Keenam bertanggung jawab. Yang ketujuh menghormati satu sama lain. Nah, ini merupakan proses-proses pembuatan kesepakatan kelas dan penempelannya di kelas. Jadi keyakinan ini yang nantinya diyakini dan akan dilaksanakan oleh anak-anak. Setiap kali kita membuat keyakinan ini kita perlu refleksi Bapak Ibu ya, setiap minggu kah, setiap bulan kita refleksi nilai-nilai apa yang telah diyakini dan dilakukan anak-anak, nilai mana yang belum, seperti itu. Jadi di situ ada refleksi kira-kira mana yang nantinya akan diperbaiki maupun ditingkatkan atas keyakinan yang telah diyakini di kelas tersebut. Harapannya dengan keyakinan yang diyakini tadi dapat dilaksanakan sehingga terciptalah lingkungan yang positif dan terciptalah budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu untuk berbagi sesi berbagi saya pada malam hari ini, karena ini merupakan salah satu tugas di aksi nyata pada modul 1.4
budaya positif untuk calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan bersama-sama dengan saya. Mungkin itu sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan atau ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, kita foto bersama Bapak Ibu. Hilang suaranya, Pak. Halo? Terdengar Bu Stevi? Kedengaran. Baik Ya, Bapak Ibu. tetap. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita laksanakan foto bersama sebelum kita akhiri sesi pada hari ini Bapak Ibu. Mohon dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Kita ambil foto bersama terlebih dahulu. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, silakan dapat raise hand, nanti kita saling sharing. Namun kalau tidak ada, kita foto bersama. Sudah siap Bapak Ibu? Bisa ya Pak. Ya, yang bisa mengaktifkan kamera silakan diaktifkan, yang belum bisa juga tidak apa-apa. Saya hitung sampai 3 Bapak Ibu ya. Boleh 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. Hitungan 3 lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Harapannya kalau ada masukan, ada saran, silakan dapat disampaikan. Namun jika tidak ada, marilah kita tutup agenda sharing diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan berdoa bersama-sama. Izinkan saya memimpin doa. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga bermanfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izin rekaman Bapak Ibu.